Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Sabtu kemarin 9 Januari kita kembali mendengar berita yang memilukan, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Dan semua penumpangnya dan kru pesawat itu dipastikan tidak selamat. Ada cerita pilu di sekitar peristiwa itu. Ada suami yang harus kehilangan istri dan 3 anaknya yang berencana akan liburan ke Pontianak, tempat papa dan suaminya ini bekerja. Ada sepasang kekasih yang harus kehilangan belahan hatinya. Dan ketika saya membaca WA terakhir dari percakapan sepasang kekasih ini, sangat memilukan. Ada juga ibu dari seorang pramugari yang ikut menjadi korban itu menangis pilu di depan televisi yang menyiarkan berita duka ini. Sungguh berita yang sangat mengiris-ngiris hati dan memilukan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup ini seringkali tidak selalu menawarkan langit yang biru. Bisa jadi awan gelap pekat, mendung yang gelap itu ada di sekitar kita. Bahkan disertai dengan badai yang begitu besar melanda kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan itu mungkin cukup menyesakkan hidup saudara dan hidup saya. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain dan lebih berat lagi. Banyak berbagai peristiwa, bahkan realitas kehidupan yang membuat kita mengalami depresi, putus asa dan putus pengharapan. Tetapi saya mau mengajak, di tengah-tengah ketiadaan pengharapan itu, tetap arahkan imanmu dan hidup kita hanya kepada Allah. Jangan pernah merasa saudara tidak punya siapa-siapa. Karena ada Allah yang tetap mengontrol segala situasi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ada Allah yang tidak pernah terlelap untuk senantiasa menolong dan memberi kelegaan kepada saudara dan saya. Saya ingin membacakan Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat 2. Daud berkata seperti ini. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Di tengah-tengah kondisi yang dihadapi Daud waktu itu, karena latar belakang dia menuliskan Mazmur ini adalah ketika kehidupannya sedang stres dan depresi karena dikejar-kejar orang nomor 1 di Israel, yaitu Raja Saul. Karena Raja Saul waktu itu dikuasai oleh kebencian dan iri hati yang memuncak, sehingga kalau bisa tidak ada orang yang bernama Daud di Israel. Dia kerahkan Kopassusnya, dia kerahkan pas pampresnya untuk mencari dan menghabisi Daud. Dan Daud harus lari ke sana kemari, sembunyi ke sana dan sembunyi ke berbagai gua untuk menghindari sergapan dan rencana pembunuhan Raja Saul. Dan pada titik akhirnya Tuhan melepaskan Daud. Tapi perhatikan, Daud di tengah-tengah kesesakannya itu dia tetap mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Allah. Dan dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah kekuatannya dia. Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182 saya maknai dengan pemaknaan serahkan saja pada Allah yang sanggup menjadi kekuatan kita. Seperti Mazmur 18 ayat 2. Jadi serahkan saja kepada Allah. Apapun kondisi yang menimpa saudara, apapun kesesakan yang saudara alami saat ini, kelam kabut yang ada di sekitar saudara, kegelisahan, ketidakberdayaan, keputusasaan, biarlah kita serahkan kepada Allah. Serahkan saja kepada Allah yang pasti menyelesaikan buat saudara. Allah yang tidak pernah tertidur untuk menolong dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan saudara. Mari bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesesakan hidup, kita tidak kehilangan iman dan pengharapan kita kepada Allah yang perkasa, Allah sang benteng batu itu, Allah kekuatan
yang sanggup kita andalkan dalam situasi apapun. Selamat beriman kepada Allah yang hidup, yang siap sedia menolong saudara dan menolong saya. Tuhan memberkati.